Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Arifah Rizky, NIM A1D021160. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang MBKM saya yang berada di PT Ramoko Agri Industri di Cianjur, Jawa Barat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ambil dan dikonversi. Yang pertama ada mata kuliah wajib, yaitu ada praktikum produksi benih kelas E dengan Pak Pak Fatihin dan Pak Agus. Yang kedua, praktikum pengolahan tanaman industri kelas E, pengampunya itu ada Bu Eti, Ibu Nur Khalida, dan Bapak Agus Sarjito. Dan yang ketiga, praktikum pengelolaan tanaman lahan marginal oleh Bapak Rostaman, Pak Karisun, dan Pak Agus Sarjito. Yang terakhir, teknologi pasca panen kelas E yang diampu oleh Bu Rosi dan Pak Bahtiar. Nah, selanjutnya ada mata kuliah kepeminatan saya yaitu ilmu tanah. Itu ada dua kepeminatan, ada dua mata kuliah. Yang pertama, sifat dan manajemen sumber daya lahan kelas A oleh Bapak Ismail dan Pak Tamat. Terus selanjutnya survei morfologi dan klasifikasi tanah oleh Bapak Sisno dan Pak Ruli. Dan untuk mata kuliah lintas minat yang saya ambil ada budidaya sayuran dan buah yang diampu oleh Bu Eni dan Bu Etik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang nantinya akan dibahas. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada program magang, yang ketiga ada waktu pelaksanaan, keempat pelaksanaan kegiatan, dan yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Pada profil perusahaan ini, saya akan menjelaskan tentang PT Ramoko Agri Industri. Nah, PT Ramoko Agri Industri berada di Jalan Bugis Raya di Jakarta. Untuk area perkebunan pertanian ada di Kampung Cijoho di Cianjur. PT Ramoko Agri Industri sendiri itu bergerak di bidang tanaman horti dan perkebunan dari 2004. PT Ramoko sendiri memiliki lahan seluas 80 hektar dengan ketinggian 900 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, pada awal berdirinya PT Ramoko Agri Industri ini, mereka fokusnya ke bunga mawar. Nah, bunga mawar itu dibudidayakan di dalam greenhouse kayak gitu. Nah, namun setelah COVID atau pandemi, permintaan mulai menyusut dan akhirnya diberhentikan. Dan untuk sekarang lebih fokus ke tanaman perkebunan, horti, sama beberapa tanaman yang ada di hidroponik kayak gitu. Next ada program magang. Nah, program magang yang dari kita bawa atau dari para dosen atau bisa disebut tim Matching Fund 2023 adalah pengembangan teknologi budidaya dan produk inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas guna mengokohkan industri pertanian di kawasan Periangan Barat. Kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada pelaksanakan kegiatan magang MBKM itu kita berangkat dari tanggal 30 Agustus dan selesai pada 30 November 2023. Untuk kegiatan magang MBKM sendiri itu terdiri dari beberapa, cuman eh, se- sebenarnya kita tuh ada program dari tim Matching Fund, yaitu ada dua, difokuskan di budidaya stevia secara hidroponik dengan menggunakan irigasi tetes, dan yang satu lagi itu ada eh, budidaya tanaman jambu kristal seperti itu. Namun eh, tidak hanya itu, ada tambahan juga dari mitranya. Jadi tugas dari dosen dan dari mitra digabungkan dan menjadi beberapa bagian, yaitu budidaya stevia, budidaya kopi, budidaya tanaman hortikultura, budidaya jambu, cengkeh, dan pembuatan kompos. Nah, jadi yang dari dosen tuh hanya budidaya stevia dan di jambu saja. Nah, selain itu,
ya itu adalah dari mitranya gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas budidaya stevia dengan hidroponik menggunakan sistem irigasi tetes. Nah, ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk budidaya stevia menggunakan sistem irigasi tetes atau drip gitu. Nah, yang pertama penyiapan dan pemeliharaan bibit, yang kedua persiapan lahan, yang ketiga pemeliharaan tanaman, keempat perawatan instalasi hidroponik, dan yang terakhir panen dan pasca panen. Oke, sebelum mulai step-stepnya, saya akan menjelaskan tentang stevia terlebih dahulu. Apa sih stevia? Nah, stevia merupakan tanaman satu genus dari famili Asteraceae yang terdiri dari 240 jenis. Nah, buat tanaman stevia ini, emang asalnya dari subtropis dan tropis di wilayah barat Amerika Utara, tengah sampai selatan, kayak gitu. Nah, stevia ini, lumayan hits ya di Indonesia karena tuh stevia tuh merupakan salah satu bahan pemanis yang rendah kalorinya, seperti itu. Jadi emang cocok banget buat orang-orang yang sedang, diet kayak gitu. Nah, untuk penyiapan dan pemeliharaan bibit itu ada beberapa tahap yang dilakukan ya. Nah, yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Untuk alat-alatnya itu ada tresemme, rock wool, gunting, wadah, tanaman stevia yang sudah dipanen, CPT rotun, dan air. Untuk step-stepnya tuh ada dua, stevia yang udah di-stek sama bibit. Nah, untuk tanaman stevia yang di-stek tuh, untuk cara ngesteknya tuh, harus menyisakan 2 daun dan nanti pas motongnya tuh harus miring kayak gitu. Nah, pas untuk bibit, pertama siapin alat dan bahannya terlebih dahulu, terus dipotong rockwool-nya, terus, eee, dimasukkan ke dalam tray semainya, terus, eee, jangan lupa untuk stevianya itu dicelupin ke rotun dulu. Nah, setelah itu baru ditaruh, seperti itu. Selanjutnya ada persiapan lahan. Untuk alat dan bahan yang dilakukan pada persiapan lahan itu ada beberapa, yaitu cangkul, plastik UV, perkakas, pipa, drum, pompa air, timer, filter air, dan dryper. Jadi itu dulu untuk greenhouse-nya sendiri emang sudah tidak layak dipakai karena memang, dari sisi-sisinya tuh memang kurang tertutup, terus yang bawahnya itu langsung tanah, jadi harus dipasang dulu kayak gitu, terus, atas tuh dulu tuh berlubang, jadi harus dipasang plastik UV, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh, yang di samping itu salah satu contoh proses pemasangan irigasi tetes, kayak gitu. Selanjutnya itu pemeliharaan. Nah, pada pemeliharaan ini, terdapat juga alat dan bahannya, dan pada pemeliharaan ini nutrisi yang dipakai adalah nutrisi AB Mix. Nah, untuk meracik nutrisi AB Mix, itu memerlukan alat dan bahan juga ya tentunya. Itu ada satu pasang AB mix, gelas ukur, 2 buah jeligen, 2 buah ember, drum A dan drum B. Jadi untuk, eee, yang magang di Petra Mokka Gede sendiri memang untuk AB mix-nya kita stok menggunakan drum yang besar kayak gitu. Nah, untuk, prosedur atau SOP yang pada pembuatan AB mix tuh, tentunya kita harus nyiapin bahan dulu, terus isi masing-masing ember dengan 3 liter air. Nah, habis itu campurin nutrisi A ke dalam air, ke dalam ember masing-masing ember, kayak gitu. Kemudian aduk dan dilarutin. Nah, setelah itu, tambahkan lagi air pada masing-masing ember sebanyak 2 liter, kemudian diaduk lagi. Nah, selanjutnya masukkan stok nutrisi AB Mix ke dalam masing-masing jerigen, kayak gitu. Jadi dituangin ke ember dulu untuk dilarutin, habis itu ditaruh di jerigen, kayak gitu.
Nah, itu juga bisa buat stok kayak gitu. Nah, untuk, percampuran larutan AB mix itu, eee, seperti, jadi tuh tadi kan jeligennya sudah disiapkan. Nah, nanti jeligen itu masing-masing akan dimasukkan ke dalam drum yang besar. Nah, untuk perbandingan, eee, AB mix-nya itu 10 mili stok nutrisi per liter air. Nah, setelah itu diaduk deh sampai merata, seperti itu. Nah, selanjutnya pengendalian OPT. Nah, pada pengendalian OPT itu dilakukan secara manual dan secara terpadu. Untuk manual ya, langsung mematikan, serangga atau hamanya seperti itu. Nah, untuk yang terpadu itu menggunakan biopestisida, seperti itu. Nah, gimana sih cara meracik biopestisida? Nah, untuk meracik biopestisida itu, pertama ember ditaruh air 10 liter, terus habis itu campurkan larutan biopestisida, daun sirsak, dan Bacillus subtilis B315 sebanyak 0,2 liter. Ke dalam ember yang sudah berisi air, habis itu tuh diaduk secara rata. Nah, setelah itu, langsung masukkan ke sprayer. Nah, setelah itu, sprayer siap dipakai atau siap disemprotkan gitu ke tanam-tanaman. Nah, ada juga pengaplikasian PGPR Bacillus. Nah, pada pengaplikasian larutan PGPR Bacillus sp dilakukan pada tanaman yang baru dipindah tanamkan ke media anak sekam atau kokopit, seperti itu. Jadi, untuk prosedurnya itu, eee, dituangin ya, tuang konsentrat ke Bacillus sp sebanyak 10 mili ke dalam air, habis itu diaduk, setelah itu, tuang ke sprayer atau botol yang telah dilubangi kayak gitu. Terus, ya setelah itu kocorkan ke medai di sekitar sistem perakaran tanaman stevia, seperti itu untuk pengaplikasian, PGPR Bacillus. Oke, yang terakhir itu ada perawatan instalasi hidroponik ya seperti yang lain-lain. Untuk perawatan selalu controlling kayak gitu dan untuk, alat emang selalu dikontrol untuk memastikan alat itu bersih atau kotor. Nah, kalau semisal kotor ya langsung dibersihin seperti itu. Karena memang, di tempat magang saya, untuk air memang, tidak bisa disebut bersih, tidak bisa tapi memang kan kotor. Terus kotornya memang nggak yang terlalu kotor, cuman warna hijau. Terus kan karena airnya keruh, nggak jernih, jadi tuh bakal berpengaruh pada pH tanaman sendiri, seperti itu. Dan dengan air yang kotor otomatis, bakal sering menyumbat. Nah, makanya harus, dilakukan pengecekan secara rutin. Nah, yang selanjutnya itu tanaman kopi. Jadi untuk kopi di PT Ramco sendiri itu ada 2, kopi Ramoko dan kopi Robusta, gitu. Dan kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, untuk yang difokusin itu, kopi Robusta ya. Nah, yang selanjutnya itu penyiapan dan pemeliharaan bibit. Untuk penyiapan bibitnya sendiri itu, yang pertama tuh memang bibit kopi ini sudah disebar di bedengan-bedengan. Nah, nanti ya udah tinggal kita tunggu untuk tumbuh. Nah, setelah mereka berdaun 2 seperti gambar itu berdaun 2, maka mereka harus dipindah tanam ke tanah yang ada di polybag, seperti itu. Next, pemeliharaan kopi di Ramboko sendiri itu, bermacam-macam ya. Ada namanya pembersihan atau pembuatan piringan, terus, eee,
bikin lubang di samping pohonnya, kayak gitu. Nah, untuk pemeliharaan yang saya akan jelaskan itu ada 2, sanitasi dan, pemupukan. Bukan, sanitasi dan, pemotongan bahan eee, pemotongan batang kopinya, seperti itu. Nah, ini contoh yang di atas itu merupakan contoh, pemupukan, proses pemupukan pada kopi menggunakan pupuk urea, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas atau menjelaskan lebih lanjut tentang sanitasi, pruning, dan pemupukan. Nah, apa sih sanitasi itu? Nah, sanitasi merupakan proses pembersihan, di area tanaman kopi, seperti itu. Nah, kenapa sih dibersihin? Nah, fungsi untuk dibersihinnya untuk mengurangi, tanaman-tanaman yang ada di dekat-dekat tanaman kopi, karena memungkinkan tanaman-tanaman tersebut akan menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh kopi. Nah, kalau semisal tanaman-tanaman tersebut diambil, otomatis si kopi ini bakal, terkurang atau kurang zat haranya, seperti itu. Nah, untuk pruning, pruning adalah, eee, ada kata lainnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan, ranting-ranting kopi yang emang, eee, sudah emang harusnya dipotong atau sudah membusuk seperti itu. Dan, bagusnya kopi itu tidak terlalu tinggi karena akan mempersulit untuk proses pemanenan dan kalau semisal kopi itu tuh, rimbun, akan menjadi sarang untuk lebah dan semut itu juga akan menyusahkan, petani untuk mengambil buah-buah kopinya, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya pemupukan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini adalah step terakhir dari budidaya kopi, yaitu panen dan pasca panen. Untuk panen sendiri itu, eee, tentunya kita dalam memetik kopi itu ada tekniknya sendiri ya. Kita harus memetik kopi yang merah, merah banget, sampai, orange agak merah. Kalau yang kuning tuh, belum bisa kita panen, seperti itu. Dan setelah panen, kopi tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir, kayak gitu. Nah, kalau udah dibersihin, kopi tersebut akan dijemur. Kapan sih, sampai kopi itu kering? Nah, kopi itu kering tergantung cuaca ya. Kalau semisal emang cuacanya lagi terik, itu bisa seminggu atau bisa 2 minggu. Kalau memang cuacanya emang curah hujannya tinggi atau sering hujan, itu tuh bisa 1 bulan lebih, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pasca panen, pada pasca panen pada kopi itu setelah kopinya kering, nah kopi itu akan dipisahkan dengan menggunakan mesin penggiling. Nah, mesin penggiling ini akan memisahkan kulit kopi dan kopinya. Nah, setelah itu dari mesin penggiling itu akan keluar kopinya. Nah, keluar kopinya. Nah, itu yang ada di tong itu merupakan proses kopi yang setelah keluar dari proses gilingan, seperti itu. Nah, setelah digiling, kopi akan dipisah-pisahkan, mana yang bagus dan mana yang jelek. Dan nantinya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya seperti itu. Oke, selanjutnya budidaya tanaman hortikultura. Jadi itu di PT Ramoko sendiri memang, memiliki beberapa tanaman hortikultura yang memang dibudidayakan, walaupun memang nggak besar-besar amat kayak gitu ya. Untuk yang pertama itu, tomat, eee, yang kedua itu ada bayam, dan yang ketiga ada kangkung, seperti itu. Nah, untuk, yang pernah saya ikuti itu ada proses pemanenan tomat, terus pemupukan, terus dan yang terakhir itu pembuatan bedengan untuk, tanaman. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, yang ketiga itu budidaya jambu.
Nah, untuk budidaya jambu sebenarnya di PT Ramoko tuh ada 2, jambu kristal dan jambu citayam. Cuman memang kita difokuskan untuk di jambu kristal karena, memang ada proyek dari tim matching fund seperti itu. Nah, di atas ada contoh, yaitu kalau yang sedang memegang cangkul itu sedang membuat piringan, dan sedangkan kalau yang memegang sabit itu lagi pembersihan hama, ya pada rumput seperti itu. Nah, tidak beda jauh dengan kopi, jambu juga membutuhkan piringan untuk tanamannya, seperti itu. Untuk, eee, menyerap zat-zat hara. Nah, fungsi piringan juga kan, eee, untuk sebagai tempat nanti si buah jambu ini turun, terus juga untuk menaburkan pupuk biar nanti hasilnya itu maksimal. Step yang kedua adalah penyemprotan biopestisida. Untuk biopestisida yang kita pakai itu biopestisida yang dibikin oleh Ibu Nur Prihatiningsih, seperti itu. Nah, takaran untuk, penyemprotan biopestisida itu, menggunakan, ember, nanti biopestisida dituang. Nah, untuk penyemprotannya sendiri itu 2 kali 2 hari sekali, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu step terakhir yaitu proses pemanenan. Pada pemanenan jambu sendiri ya sudah umum orang juga udah tahu kalau misal jambu memang udah agak kuning, agak bisa dipencet, udah agak lembek, berarti itu jambu sudah matang, seperti itu. Dan jambu ini sebelumnya dilihat ya dari fisiknya atau mereka tuh berlubang atau bercak-bercak. Kalau misal, berlubang atau bercak-bercak, tidak diambil, langsung dibuang karena di dalam itu jelas ada belatungnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya budidaya tanaman cengkeh. Kalau di Petramoka sendiri memang tanaman cengkehnya tuh emang tidak terlalu banyak, emang, buat sampingan aja kayak gitu. Nah, ini juga beberapa kali saya mengikuti atau berkontribusi langsung, eee, pada budidaya tanaman cengkeh. Memang tidak banyak hal yang saya tahu, hanya pada proses pemanenan tanaman cengkeh. Nah, pada tanaman cengkeh tersendiri yang diambil tuh bunganya ya. Bunganya nanti dipotong, dipisahkan dengan ranting dan bunganya. Nah, nanti, itu akan disimpan secara bertahun-tahun. Jadi tuh untuk budidaya budidaya tanaman cengkeh tuh lama ya, makanya cengkeh itu mahal karena memang, dari metiknya yang susah, terus dari, pemeliharaannya juga susah, terus dan juga Eee, proses pemanenannya emang tanaman cengkeh itu nggak terlalu banyak, kayak gitu. Jadi, maka dari itu tanaman cengkeh itu mahal, gitu. Dan selanjutnya pembuatan pupuk kompos. Pengertian pupuk kompos adalah salah satu jenis pupuk sebagai hasil dari proses penguraian bahan organik yang alami. Dalam hal ini, sisa makanan dapat menjadi bahan baku yang sangat berharga. Sisa makanan juga dapat diolah menjadi pupuk kompos dan akan berubah menjadi sumber nutrisi yang kaya akan ampuh untuk tanaman. Nah, pada pembuatan pupuk kompos yang digunakan atau dibikin pada PT Ramoko Agri Industri adalah dari sisa-sisa tanaman, contohnya kayak alang-alang atau rumput gajah, terus ada dari batang pisang dan nantinya tuh akan dipotong-potong kecil-kecil dan nanti akan diendapkan menggunakan terpal, seperti itu. Nah, itu akan ditunggu sampai 1 bulan, seperti itu, sampai nanti akan keluar maggotnya, kayak gitu. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari, magang atau dari saya presentasi yaitu yang pertama dapat mengembangkan teknologi budidaya dan produk inovasi. 2 dapat meningkatkan nilai tambah komoditas guna mengokohkan industri pertanian di kawasan Priangan Barat. Yang ketiga dapat mengetahui budidaya berbagai tanaman yang ada di PT Ramoko Agroindustri. Dan yang terakhir dapat mengetahui struktur dan profil dari PT Ramoko Agri Industri.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.